Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Andrik Channel. Kali ini kita akan mengupas kembali teks basic, dasar-dasar perpajakan yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Kita akan mengupas pengenalan materi ketentuan umum dan tata cara perpajakan atau KUP. Oke guys, terima kasih telah like dan share. Oke. Terima kasih juga sudah subscribe guys. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe guys. Oke. Baik. Selamat menyaksikan. Yang dimaksud dengan KUP atau ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah di sini kita harus lihat waktu kita pertama kali mengupas terkait dengan bahasan dasar-dasar perpajakan yang pertama guys. Jadi ketentuan umum dan tata cara perpajakan KUP merupakan ketentuan formal yang mendasari pelaksanaan perundang-undangan perpajakan. KUP itu membuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material menjadi kenyataan, guys. Ketentuan ini hadir agar hukum pajak material seperti Undang-Undang PPH, Undang-Undang PPN dapat diimplementasikan dengan baik. Sebagai ketentuan formal, guys, KUP merupakan aturan main pengenalan pajak di Indonesia. Dengan demikian, ketentuan umum dan tata cara perpajakan ini tidak hanya berlaku satu arah kepada wajib pajak saja, tidak, melainkan juga kepada petugas pajak atau kepada Fiskes. Undang-Undang KUP menyebut juga bahwa tata cara penetapan pajak dan hak-hak Fiskes untuk mengawasi wajib pajak mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang dapat menimbulkan utang pajak. Nah, sementara bagi wajib pajak, guys, di KUP juga diatur seperangkat kewajiban yang harus dilakukan dan juga seperangkat hak atas pengenaan pajak yang adil. Oke, hak dan kewajiban pajak dan wewenang Fiskes dalam mengawasi pengenaan pajak dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebagai aturan main yang bersifat formal, di dalam Undang-Undang KUP dipaparkan juga berbagai teknis pelaksanaan administrasi perpajakan yang menjadi patokan untuk mengevaluasi praktik self-assessment yang telah dilakukan oleh wajib pajak, baik evaluasi itu melalui pemeriksaan pajak atau ya juga penyidikan pajak bila terjadi pidana perpajakan. Oke guys, itulah KUP. KUP menjadi penting guys. Kenapa? Karena dengan memahami KUP, wajib pajak dapat mengetahui timbulnya kewajiban pajak beserta sarana administrasi perpajakan yang ada. Ya, paling utama kita harus tahu bahwa bila kita telah memenuhi kewajiban pajak subjektif dan juga kewajiban pajak objektif, kita sudah harus punya yang namanya nomor pokok wajib pajak, NPWP. Ini diatur dalam KUP, guys. Bagaimana caranya, gitu ya. Untuk memperoleh NPWP di sini sebagai kartu identifikasi wajib pajak seperti layaknya KTP, guys. Oke, maka NPWP ini dalam setiap dokumen perpajakan ya harus dicantumkan, guys.
Ya, jadi harus lapor kapan, paling lambat 1 bulan. Oke, sejak badan usaha mulai dijalankan, mulai berdiri gitu ya. Oke, sementara pribadi MPP harus sudah punya akhir bulan berikutnya sejak jumlah penghasilannya sampai dengan 1 bulan yang disetahunkan telah melebihi penghasilan tidak kena pajak (PTKP). Oke, kita sudah bahas PTKP ya di materi video Andri Cana sebelumnya guys, silakan dicek lagi tentang PTKP. Lalu guys, KUP juga di sini juga mengatur tentang surat pemberitahuan atau SPT. Nah, SPT itu adalah sarana pelaporan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. SPT ada yang dilaporkan bulanan, SPT masa, ada juga yang dilaporkan tahunan, SPT tahunan. Jadi, kenapa kita harus memperoleh KUP? Jadi kita bisa tahu kewajibannya apa dan hak kita itu apa terkait dengan perpajakan, terutama masalah PP, SPT. Nah, kemudian juga masalah bukti pembayaran dan penyetoran pajak, guys. Oke, bila pembayaran pajak dilakukan sendiri oleh wajib pajak, maka bukti pembayarannya adalah SSP, surat setoran pajak. Jika dibayar melalui pemotongan pemungutan pajak atau oleh pihak lain, maka bukti pemotongan pemungutan pajak adalah bukti potong. Bukti pajak yang sudah dibayar terus oleh pihak lain. Bisa bukti potong ya, di faktur pajak gitu ya. Dan kita juga harus paham masalah berbagai formulir dan dokumen perpajakan lainnya. Walaupun sekarang sudah zaman digital guys, tapi kita tetap harus tahu dasarnya apa. Oke, kenapa SSP begini? Kenapa bukti potong seperti itu gitu ya? Kenapa harus kita lapor SPT? Oke guys ya, jadi disinilah KUP menjadi sangat penting. Oke, setelah kita melakukan hak dan kewajiban kita, jangan lupa guys, ya sarana administrasi yang tadi guys, itu kan dilakukan untuk melakukan kewajiban pajak, menyelenggarakan kewajiban pajak. Oke, tadi NPWP, SPT, SSP, dan dokumen-dokumen lainnya gitu ya, itu dipergunakan untuk menghitung, menyetor, melapor pajak. Orang pribadi atau badan yang sudah memiliki NPWP harus melakukan kewajiban perpajakan. Penghitungan pajak dilakukan, dituangkan dalam SPT. Bila terdapat kekurangan membayar pajak, maka wajib pajak harus membayar pajak yang kurang dibayar tersebut melalui SSP. Kemudian SPT beserta seluruh bukti pembayaran penghutang pajak harus dilaporkan ke kantor pelayanan pajak di mana wajib pajak terdaftar. Itu guys. Satu, melakukan kewajiban pajak, hitung, setor, dan lapor pajak. Lalu guys, KUP juga menjadi penting karena di KUP juga diatur masalah kewajiban pembukuan dan pencatatan. Oke, kenapa pembukuan pencatatan menjadi penting? Karena sebagai dasar pelaksanaan kewajiban pajak, harus punya bukti yang menunjang penyetoran pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak tersebut. Oke, oleh karena itu wajib pajak orang pribadi, pengusaha profesional, dan wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan sesuai standar akuntansi keuangan yang berlaku atau PSAK ya guys ya. Ini orang pribadi, pengusaha profesional pendapatan brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar setahun. Oke, kurang dari 4,8 miliar setahun diperkenankan untuk menyelenggarakan pencatatan. Jadi tidak pembukuan, tapi harus menyelenggarakan pencatatan. Tapi kita harus tahu bagaimana bentuk pencatatan. Itu tadi tuh, bukti yang menunjang penyetoran pembayaran pelaporan kewajiban pajak. Oke, disinilah fungsi KUP menjadi penting guys. Karena di sini aturan-aturannya bagaimana pembukuan gitu ya, prosesnya seperti apa gitu ya, informasi apa yang dibutuhkan, meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan, biaya, harga produk dan sebagainya, bagaimana melakukan pencatatan, semua ada di KUP guys. Jadi itu sebabnya KUP ini walaupun kalau kita baca undang-undangnya atau peraturan pelaksanaannya jelimet, tapi ya nggak boleh dilupakan guys. Oke, karena ini KUP ini menunjang pelaksanaan implementasi dari Undang-Undang PPH, ya, pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan di kita berarti di wajib pajak, juga pelaksanaan kewajiban pajak pertambahan nilai. Tata caranya semua itu ada di KUP. Itu sebabnya kenapa KUP menjadi penting. Oke guys. Hal lain yang ada di KUP guys, itu adalah masalah evaluasi guys. Oke, otoritas pajak itu akan mengevaluasi pelaksanaan kewajiban perpajakan di sisi wajib pajak. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu ya, mekanisme kita kan pemungutan ada 3 nih. Tapi yang terutama ada 2 sebetulnya ya, baik itu self assessment ya maupun withholding assessment. Nah,
sebagai efek kali ya, bisa dibilang efek kali ya, atau akibat kali ya, dua tadi, maka otoritas pajak di sini wajib melakukan evaluasi. Jadi guys, pelaksanaan penghitungan penyetoran pembayaran pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak itu bukan akhir dari pelaksanaan administrasi perpajakan, justru baru memulai. Gitu ya. Jadi sudah hitung, sudah setor, sudah lapor SPT, itu belum selesai, justru baru mulai. Gitu ya. Karena ya otoritas pajak akan melakukan evaluasi. Tindakannya sebagai berikut, guys. Pertama, menerbitkan penetapan untuk ketetapan pajak. Penghitungan, penyetoran, pembayaran, pelaporan pemberian pajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak harus memiliki kepastian hukum. Maka di sini, pihak otoritas akan melakukan serangkaian tindakan untuk menguji kepatuhan wajib pajak dalam menyelenggarakan kewajiban perpajakan melalui pemeriksaan pajak atau tax audit. Hasil dari tindak pemeriksaan tersebut dituangkan melalui penetapan pajak berupa SKP, surat ketetapan pajak, ya, baik kurang bayar, lebih bayar, atau nihil gitu ya. Oke, kepastian hukum di sini guys, kepastian hukum penghitungan pajak bisa muncul dari otoritas pajak berdasarkan penetapan resmi dalam SKP, atau bisa juga daluarsa karena penetapan pajak penagihan pajaknya telah lewat dari 5 tahun. Oke, itu. Kemudian guys, ketentuan tentang kepastian hukum penghitungan pajak tersebut menjadi tidak berlaku bila ternyata misal sudah daluarsa. Ini menjadi tidak berlaku. Daluarsa itu sudah berakhir guys artinya. Ini menjadi tidak berlaku bila wajib pajak ternyata melakukan tindak tertentu, seperti misalnya terbukti melakukan tindak pidana perpajakan yang dibuktikan melalui tindak penyidikan pajak atau adanya data baru yang pada saat penetapan awal tidak terungkap. Oke, jadi penetapan dan ketetapan pajak melalui SKP dilakukan tergantung pada jenis pajak yang ditetapkan berdasarkan tahunan. Oke, misalnya tahun 2000, oke, 2013 misalnya, atau sekarang 2020 ya. Jadi ada pula yang dilakukan berdasarkan misalnya 2020 ya. Ada juga berdasarkan masa bulan tertentu, misalnya Januari sampai Juni 2020, misalnya untuk pemeriksaan pemotongan PPh misalnya. Ya, jadi tergantung di sini jenis pajaknya. Bisa tahunan PPh badan 2020, bisa masa. Bisa cuma sebulan doang, tergantung. Kembali lagi guys, yang namanya tax audit, pemeriksaan pajak, itu adalah diskresi dari pihak otoritas pajak. Mereka yang berwenang untuk itu. Jadi kalau ternyata dipandang perlu untuk pemeriksaan 5 tahun misalnya, untuk semua masa, 5 tahun untuk PPh badan, untuk semua masa dalam 5 tahun tersebut untuk pemotongan PPh, atau juga pemungutan PPN. Bisa sekali guys. Bisa semua jenis pajak. Ya, dari mulai PPh 21, 22, 23, 4F2, ya, 22 kalau ada ya, 4F2, kemudian 15 kalau ada juga, atau 26, atau mungkin pajak pertambahan nilai, bisa all tax guys. Oke, satu. Dua, otoritas pajak berwenang melakukan pemeriksaan pajak jika dipandang perlu berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak yang sesuai tiap tahun. Nah, itu tadi ya. Secara umum, kriteria rutin. Misalnya ada SPT PPh badan lebih bayar. Dan misalnya pemeriksaan tidak rutin, misalnya pemeriksaan khusus. Misalnya ada bukti dari pihak ketiga gitu ya, terkait bukti potong misalnya. Kemudian ternyata ketahuan nih pembuat bukti potongnya misalnya kita. Wah ini nggak sesuai aturan, wah ini ternyata ada kurang, wah ini ternyata ada sesuatu yang belum terungkap, wah ternyata menyembunyikan sesuatu, bisa kita berimbas, ya pemeriksaan khusus bisa ke sana guys. Jadi bisa lewat mana aja guys ya, evaluasi ini ya, bisa dari kita sendiri ketahuan atau dari pihak tekanan kita guys. Oke, penyidikan pajak dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana pajak. Penyidikan di sini dilakukan oleh pegawai Ditjen Pajak yang berstatus sebagai penyidik pajak. Jadi bisa aja guys yang tadinya tax audit pemeriksaan pajak meningkat kepada penyidikan pajak. Bila ada kriteria khusus yang terpenuhi, misalnya ada bukti permulaan. Kalau sudah ada bukti permulaan guys, waduh udah deh. Kita bisa di sini buper ya, nama bisa disingkat buper di praktek gitu guys ya. Bisa kena pidana pajak guys. Itu tadi masalah penetapan. Bisa juga karena tindak penagihan guys. Oke, pajak yang terutang berdasarkan perhitungan pembayaran pelaporan pajak atau berdasarkan penetapan ketetapan pajak oleh otoritas pajak ditagih melalui SPT. Jika melalui cara ini pajak tidak juga dibayar, maka proses penagihan akan dilakukan sesuai Undang-Undang PPSP, penagihan pajak dengan surat paksa, guys. Oke, bisa aja di sini ada penyitaan, ada penyanderaan badan, gitu ya. Jadi macam-macam, guys, di sini. Jadi
Jadi ya KUP ini mengatur hal-hal seperti ini, guys. Dari sisi pelaksanaan hak dan kewajiban, juga evaluasi oleh pihak otoritas pajak, guys. Nah, kemudian di sini juga evaluasi bisa dilakukan melalui keberatan, banding, atau gugat, guys. Ini terjadi bila dalam penetapan yang dilakukan oleh pihak otoritas pajak, ternyata wajib pajak tidak menyetujui materi yang ditetapkan dalam surat ketetapan pajak. Maka di sini wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada Ditjen Pajak. Kemudian pihak otoritas akan menindaklanjuti pengajuan keberatan tersebut melalui tindak pemeriksaan keberatan. Hasil dari tindak pemeriksaan keberatan ini, ya, hasil tindak pemeriksaan pajak pada pengajuan keberatan tersebut kemudian dituangkan melalui penetapan pajak lagi berupa surat keputusan keberatan. Apabila belum menerima materi pajak diatur dalam surat keputusan keberatan, wajib pajak dapat mengajukan banding ke pengadilan pajak. Kemudian pengadilan pajak ini pengadilan tingkat pertama terakhir ya, karena sebenarnya tadi ya kalau bisa kita bahas apa itu keberatan. Ini seperti tingkat pertama, tapi di sini peradilan administratif, guys. Jadi kalau misalnya secara resmi ya, pengadilan pajak itu tingkat pertama dan terakhir dalam memeriksa dan memutus sengketa pajak. Oke, wajib pajak juga dapat mengajukan gugatan ke pengadilan pajak. Oke, terbatas hanya pada penagihan sudah dilakukan pihak otoritas pajak, ya, pelaksanaan PPSP, penyitaan, pelelangan, serta keputusan lain selain SKP. Nah, jadi guys, kalau misalnya kita lihat secara flow, guys ya, alur pelaksanaan kewajiban perpajakan, hingga terdapat kepastian materi penghitungan pajak terutang. Sekali lagi saya ungkap, guys ya, hitung setor lapor SPT itu belum selesai, guys. Nah, jadinya seperti ini, guys, loh. Seperti ini ya. Jadinya seperti ini. Oke. Sama daftar PP itu, guys. Oke. Kemudian melakukan transaksi, guys. Kemudian di sini ada pembukuan pencatatan. Oke. Kalau misalnya pemotongan pemungutan berarti setor PPN atau setor PPH ya, pemotongannya. Nah, juga PPH badan di sini pembukuan pencatatan juga dihitung saya PPH badan, nanti ujungnya ada SPT ya, surat pemberitahuan. Nah, ini yang tadi saya bilang. Ini tuh baru mulai, guys. Bukan selesai di sini. Setelah SPT, guys, maka di sini akan evaluasi oleh otoritas pajak melalui pemeriksaan atau penelitian pajak. Oke, hasilnya bisa pemeriksaan pajak gitu ya. Kan pemeriksaan pajak nih ya, nanti hasilnya dari SKP, surat ketetapan pajak. Oke, pihak wajib pajak yang tidak setuju dengan SKP ini, dia bisa mengajukan atau mencari keadilan pajak melalui tingkat yang tadi nih, keberatan. Kalau keberatan masih tidak setuju juga dengan surat keputusan keberatan, ini kan penetapan awal ya, SKP ini penetapan awal, guys. Kemudian surat keputusan keberatan, hasil dari tindak pemeriksaan keberatan, masih tidak setuju juga, maka bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, sementara untuk penagihan pajak atau keputusan pajak lainnya selain SKP, guys, ya, yang menimbulkan adanya tindak penagihan atau adanya keputusan pajak lainnya, ada dua mestinya ya, bisa melakukan gugatan ke pengadilan pajak. Oke, setelah ada putusan banding atau putusan gugatan dari pengadilan pajak, maka bisa dibilang materi penghitungan pajak kita sudah final, sudah selesai. Karena pengadilan pajak itu adalah tingkat pertama dan terakhir untuk memutus sengketa, ya, untuk memutus sengketa, memeriksa dan memutus sengketa pajak, guys. Nah, jadi begitu, guys. Ya, memang KUP ini penuh dengan administrasi, dokumentasi gitu ya, dan lain sebagainya. Bahkan masalah tanggal aja, guys, bisa bermasalah, guys. Karena ada di KUP ini bisa berbeda-beda. Contoh keberatan. Undang-undang KUP peraturan pelaksananya bilang, kapan keberatan bisa dilakukan? 3 bulan. 3 bulan sejak kapan? Sejak ketetapan pajak dikirim. Bukan sejak ketetapan pajak diterima, guys, oleh kita. Beda ya? Oke. Dan 3 bulan itu apa? 3 bulan, guys. Ya, jangan kita asumsikan itu adalah 3 bulan hari kerja. Jadi benar-benar 3 bulan. Kalau misalnya 3 bulan di sini 30, 31, 30, berarti berapa hari itu? Ya, kalau hari kerja kan 25, 25, 25 gitu loh, guys. Jadinya lewat dari 3 bulan pasti 4 bulan tuh kalau misalnya asumsi kita adalah 3 bulan hari kerja. Ya. Jadi benar-benar undang-undangnya bilang apa? Itulah artinya. Kalau bisa dibilang pengajuan keberatan dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan.
sejak ketetapan pajak dikirim. Ya, bukan sejak ketetapan pajak, bukan sejak surat keputusan surat ketetapan pajak kurang bayar diterima oleh wajib pajak. Itu semua dari KUP, guys. Jadi benar-benar kita harus punya kemampuan untuk melihat tanggal, dan kita harus mengingat tanggal berapa kita pengajuan keberatan. Kita juga harus melihat kapan NBP kita harus daftar. Sebulan sejak kapan? Akhir bulan sejak kapan? Itu semua dari KUP, guys. Ya, jadi walaupun rese, guys, gitu ya. Karena memang KUP ini beda ya dengan material. Ini benar-benar mengatur formal sekali. Kita harus pelajari juga. Supaya apa? Supaya pelaksanaan hak dan kewajiban kita itu nggak ada yang salah, guys. Semuanya dari KUP aturannya. Oke, mungkin begitu saja kita mengenal apa itu KUP. Selanjutnya mungkin bisa aja kita melanjutkan kembali bahasan tentang bagaimana mendaftar NPWP, cabut hapus NPWP, bagaimana meminta tanda tangan elektronik, ya, kemudian EVIN dan lain sebagainya. Kita akan bahas lagi mungkin ya di video selanjutnya di Android Channel, guys. Kita mengenal dulu apa sih itu KUP gitu ya. Oke, guys, terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share. Jangan lupa subscribe, guys. Oke, yang belum subscribe. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.